Salam sejahtera bagi semua, Shalom. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Besar, yang kami hormati Pak Den Ramil dalam hal ini diwakili Pak Babinsa, yang kami hormati pejabat Kapal Hoi dan perangkat Hoi, BSO, Bapak Ibu peserta penerima BLT yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita semua mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana telah memberi kesempatan bagi kita semua, karena isinya pada pagi hari menjelang siang ini kita semua berkumpul di sini dalam melaksanakan salah satu kegiatan yang sudah ketiga kali ya, 3 kali. Bapak Ibu perlu saya sampaikan, mungkin kemarin saya jelaskan sepanjang lebar, perlu saya tambahkan saja bahwa kali ini adalah kita melaksanakan tahap ketiga ya, ketiga untuk pertama, 3 bulan pertama, itu ada 600. Kita masuk pada yang nanti 1 bulan yang ini yang saya bilang kemarin nanti turun itu jadi 300.000 itu. Jadi itu dari PMK nomor 50 dalam Kementerian Desa Tertinggal yang kemarin saya pernah sampaikan di sini itu nanti pemerintah akan dia berjalan makin hari makin turun karena COVID ini makin bertambah. Bapak Ibu, secara nasional COVID bertambah terus. Maka kebijakan pemerintah sekarang kan menurun ini. Dari 600 sekarang turun 300. Maka hari ini Bapak Ibu terima 900, itu ada 600 untuk 3 bulan kemarin. Yang bulan kemarin bulan terakhir, dan 300 bulan pertama untuk PMK 50 ini. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya jangan ada nanti bertanya-tanya kenapa sampai begini. Nah, nanti ini juga dia berjalan juga 3 bulan. Juga ada BLT, BST yang kemarin mungkin ada sudah terima di sana atau belum ya Pak ya. Jadi mulai nanti Pak nanti setiap konfirmasi juga dengan instansi-instansi terkait di sana, karena ada bantuan-bantuan yang kadang-kadang Hoi juga belum tahu. Nah, nanti kaget-kaget saja hasilnya nanti tidak terima, jadi ini masalah. Jadi nanti kapal Hoi, kalau pejabat kapal Hoi, kalau ke Langgur juga singgah-singgah di instansi terkait sosial maupun di pos, karena itu yang menjalurkan bantuan-bantuan apa-apa itu, supaya ikuti perkembangan tren sekarang, karena regulasi selalu berubah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang berikut saya bicara banyak-banyak, yang berikut saya tambahkan yang tadi yang Pak Kapal Hoi, pejabat Kapal Hoi sampaikan tadi. Bapak Ibu, mungkin nanti minggu kedua dari bulan Oktober ini itu kita dikunjungi oleh itu tadi tamu dari Provinsi Maluku, adalah Ibu Gubernur dan rombongan. Saya tidak tahu juga rombongan berapa, tapi juga datang akan ditambah dengan kabupaten dan juga dengan kecamatan. Nah, mereka fokus ke besar itu adalah untuk Walang atau saya Pak ini jadi pejabat, karena di sini kan sudah dinilai. Ya, sekarang kan diganti pejabat lagi, tapi perlu ada kerjasama itu. Kalau bikin pembersihan Hoin mesti ada. Jangan seorang dari luar datang dia ketemu pohon kotor apa-apa, apalagi kayak binatang-binatang apa-apa itu Pak. Mungkin yang di bawah sana itu saya lihat itu kan sedikit ya diusahakan supaya waktu datang apakah tutup dengan seng atau ke apa, supaya tamu dari luar datang jangan dia kita punya ya, kami semua manusia yang berasal dari manusia yang punya kehidupan itu terbatas. Tetapi kehidupan terbatas itu bukan bahwa kita dihina di ini, bukan. Tapi siapa yang memandang derajat itu adalah kita sendiri. Jadi kita pohoin ketemu semua jaga yang mengarah ke sini akan beda juga arahkan untuk nanti mereka pasang benar-benar hias apa-apa supaya juga memberikan suasana yang, tapi mereka tujuannya di sini, bukan tujuan di Hoi-Hoi yang lain, tapi kita juga berikan motivasi kepada mereka, berikan dorongan kepada Hoi-Hoi lain juga supaya kita berpartisipasi, walaupun mereka mengunjungi dalam waktu singkat, tapi tidak menjadi masalah, karena setiap wilayah atau Hoi itu lalu bendera hias, di fokus itu adalah di Walang itu.
Nah, karena walang kan katong di sini bilang sayur atau katanya ba apa biasa usaha maluk istirahat apa biasa katilaan ya otobat ya fa ya dulu kata apa ya kasbiroan teh pahamar teh ternau marot tuba Maluku Tenggara. Tapi katong ditinggal jauh oleh teman-teman, katong pun cucu-cucu, katong pun cici-cici. Cucu-cici inspirasi-inspirasi baru muncul. Dia pasti bikin perubahan A, perubahan B, perubahan C. Alhamdulillah, katong elek nanti pelan-pelan dia berubah. Karena saya juga Pak Polsek begini, nanti lah pengormas yang itu saya mau benahi dia. Kemarin katong bikin gol masuk di DPR itu 1 miliar lebih Pak. Nanti kita bikin akan tata dia supaya katong mungkin bikin dia karena ikon Kebasari di situ orang datang bisa lihat oh iya kecamatan Kebasari itu begitu. Nanti jalan yang di pelabuhan itu juga disambung dari situ di apa ini juga terus ke pelabuhan saya supaya bapak kalau ada singgah dan jangan ke dalam kota lah bisa putar situ langsung di pelabuhan sana juga nanti ya anun penganaan lalu tiap hari jangan dulu ada pikiran-pikiran yang pikiran positif terus pikiran yang baik terus dia ada pemikiran kita supaya kita hati bersih akan memancarkan cahaya sinar pada kita punya wajah dan punya ini akan baik dan itu akan memberikan cahaya dan terang benderang bagi orang lain dan kita hidupin harus berarti untuk orang lain. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih kami kembalikan kepada Bapak Camat yang telah memberikan arahan. Ada 2 catatan penting yang memang harus kami perhatikan, yaitu pertama menyangkut penyaluran BLT. Diharapkan supaya dana ini harus dimanfaatkan dengan baik, jangan ada kecemburuan, jangan sampai salah dimanfaatkan. Dan yang kedua yang juga sangat penting, yaitu menyangkut kesiapan-kesiapan yang akan kita buat menyongsong kedatangan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku. Ini yang menjadi catatan penting bagi kami. Kita beranjak ke acara yang berikut, yaitu arahan atau sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek Besar. Kepada Bapak, waktu kami persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Camat Kiai Besar, yang saya hormati yang mewakili dan Ramil 150302 Kiai Besar, yang saya hormati Bapak Pejabat Ohoy Wacin, serta seluruh warga masyarakat yang akan menerima BLT pada pagi hari ini. Setelah kita mengikuti arahan dari Bapak Pejabat, lebih jelas lagi arahan dari Bapak Camat, maka kami dari kepolisian cuma sedikit. Yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, yang paling penting adalah kepatuhan masyarakat Ohoy Wacin terhadap protokol kesehatan. Namun sebelumnya perlu saya mengingatkan kembali, pemerintah memberikan bantuan sosial berupa uang tunai itu hanya memberikan semangat kepada seluruh warga masyarakat. Jadi tidak boleh masyarakat mengharapkan bantuan tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Bantuan pertama dari 600 kesehatan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang belum mengerti protokol kesehatan itu apa. Salah satunya yang paling penting yang saat ini Bapak dan Ibu sudah pakai, yaitu masker. Itu sangat penting. Yang kedua, cara duduk Bapak dan Ibu di depan itu yang juga masuk dalam protokol kesehatan. Berarti duduk, berdiri, bertemu dengan keluarga di tempat manapun harus jaga jarak. Dan Bapak dan Ibu sudah melaksanakan dua cara untuk terpenuhnya protokol kesehatan itu.
Kemudian ketika Bapak dan Ibu bertujuan untuk hendak ke Elat untuk belanja atau keluar, posisi yang saat ini harus tetap dijaga. Di mana berkumpulnya orang banyak, contoh di pasar, saat Bapak dan Ibu hendak berbelanja, tetap jarak itu Bapak dan Ibu jaga. Itu hal-hal penting yang harus Bapak dan Ibu perhatikan. Di mana kerumunan orang banyak, kita harus menghindar. Kenapa demikian? Corona itu sudah ada di sini semua. Justru itu, seperti yang disampaikan Bapak Camat tadi, dia semakin bertambah. Kenapa dia bertambah? Karena masyarakat tidak mau percaya dengan angka premi. Presiden kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, memerintahkan seluruh jajaran TNI Polri untuk lebih mempertegas kepada seluruh masyarakat untuk dalam hal disiplin sesuai dengan protokol kesehatan yang saya sampaikan tadi. Karena apa? Kalau Bapak dan Ibu yang punya keluarga ada di Sobelaki, Sobelaki dulu zona hijau, tapi saat ini sudah larangan untuk orang naik kapal, naik pesawat sudah dilarang. Jadi dengan istilah lockdown berarti tutup jalur udara, jalur laut. Apalagi di Jakarta saat ini. Jadi yang bisa tahu ini berarti intelijen dari TNI, intelijen dari kepolisian yang bisa tahu. Justru itu kenapa Presiden mempertegas kepada TNI Polri. Bapak dan Ibu sendiri melihat akhir-akhir ini mungkin ada pertegas dalam 1 bulan ini di seluruh Indonesia, itu bukan cuma di sini. Itu polisi dan tentara berdiri jalan, setelah itu masyarakat sudah mau pakai masker lagi. Perlu diingat kepada seluruh masyarakat bahwa negara Indonesia itu masuk urutan ke-23 di seluruh dunia, urutan ke-23 untuk penyebaran virus corona yang sudah ada ini. Coba bayangkan berapa puluh negara, berapa ratus negara di dunia ini. Indonesia masuk dalam urutan ke-23 sesuai data terakhir. Jadi pemerintah sudah berpikir ke depan bahwa pasti akan kita semua susah karena masyarakat tidak sadar. Dan pasti akan ada tindakan yang lebih tegas. Kalau masyarakat masih menganggap remeh, contoh di Elat, ketemu tiap pagi dengan orang yang turun di jalan di pelabuhan. Setelah itu melihat polisi tentara stop, langsung sudah lepas masker. Pemerintah mengkhawatirkan jangan sampai di negara ini jadi epicentrum. Epicentrum itu apa? Jadi titik. Titik berarti akan berbahaya. Karena sekarang ini kan penyakit ini ini masih pencegahan, upaya pencegahan dari pemerintah. Jangan sampai orang sudah kena betul, sudah meninggal bertubi-tubi, orang meninggal tiap hari, baru orang mulai sadar, sudah lambat. Jadi pemerintah ini sudah berpikir ke depan bahwa karena corona itu sudah masuk ribuan. Yang masih DPO juga masih ribuan. Yang meninggal karena penyakit bawaan. Penyakit bawaan karena corona sudah masuk akhirnya lebih mempercepat dia punya umur karena sudah masuk. Jadi ini ketua merasa berkewajiban untuk sampaikan. Jangan Bapak dan Ibu corona yang ada di sini Bu. Dulu ketua berpikir seperti itu. Akhirnya sekarang apa di Tuhan sudah ada. Tidak menutup kemungkinan di besar mungkin di antara Bapak dan Ibu mungkin ada, tapi kita belum tahu kecuali sudah diperiksa. Jadi supaya pemerintah berpikir ke depan bahwa untuk mencegah ini belum ada obat, tapi mengurangi hanya dengan cara tetap ikuti aturan yang sudah diturunkan oleh pemerintah, protokol kesehatan itu, supaya mengurangi berarti terputuslah mata rantai upaya pemerintah itu. Jadi ini yang perlu Baton dari kepolisian dan ini sampaikan. Supaya ketika Bapak dan Ibu keluar dari rumah, jangan lupa masker, harus pakai. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebatas untuk
Bapak dan Ibu ke depan bisa berubah pikiran dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut sehingga kita selamat dari penyakit itu. Itu saja. Mudah-mudahan ke depan mulai hari ini kita sama-sama mengikuti anjuran pemerintah dalam kemudian jaga kebersihan lingkungan. Itu saja. Mudah-mudahan kita tetap selamat dan penyakit ini jangan sampai lebih parah dibandingkan dengan yang pernah terjadi di negara lain. Terima kasih. Selamat siang. Shalom. 100 per orang. Jadi nanti akan dibagi oleh bendahara. Lalu di sini sudah disiapkan ada beberapa data di sini yang harus Bapak Ibu datang menyelesaikan. Kita minta dokumentasinya supaya sementara mereka datang ambil, tolong dibuat dokumentasinya. Lalu setelah terima bisa langsung meninggalkan ruangan karena ada banyak penerima yang masih berada di luar karena kekurangan tempat duduk, lalu kita punya ruangan juga terbatas sehingga kita tidak bisa buat untuk terlalu banyak. Jadi yang dipanggil namanya datang ambil, lalu dia tanda tangan daftar yang sudah disiapkan ini, kemudian bisa meninggalkan ruangan. Lalu yang berada di luar itu bisa langsung isi kembali kursi-kursi yang ada. Batang dok lah, daripada nanti Bapak Ibu yang di luar dulu berjemur sudah tadi. Jadi ini karena waktu sehingga kita sudah bisa langsung saja. Bendahara tolong siapkan dia punya dananya, sekaligus ada beberapa berkas data yang mereka harus tanda tangan. Satu di Frega.